Haji Endang bertanya arti dan makna dari kata hikmah secara luas. Ya. Saya ambil pemaknaan hikmah tidak pakai bahasa Indonesia ya. Nah, karena di Indonesia sih gitu. Diadaptasi ke Indonesia, hikmah itu kebijaksanaan gitu. Nah, saya ambil dari pemaknaan asal hikmah dalam bahasa Arab dan disiplin keilmuan ketika menjawab ungkapan belajar ilmu hikmah. Pertama, ada satu ungkapan dari orang bijak yang populer nanti dalam buku-buku bahasa Arab, antara lain Jami'ud Durus. Al-hikmatu itu ra'sul ilmi, makhofatullah. Jadi hikmah itu adalah puncaknya ilmu. Ditandai dengan seseorang yang sudah mencapai hikmah, dialah orang yang takut kepada Allah. Itu ungkapan orang bijak yang populer untuk menggambarkan di mana posisi hikmah dan ilmu. Dalam pengertian anak sekarang, ilmu wilayahnya epistemologi berkenaan dengan teori-teori kaidah ilmu, tapi hikmah sudah masuk di wilayah ontologi aksiologi. Fungsi dan nilai dari sebuah ilmu itulah hikmah. Dalam Quran, hikmah disanding dengan wahyu dan ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka dalam konteks ayat ini, hikmah dipahami sebagai ilmu yang dalam dan aplikatif, bukan sekedar hafalan teoritis, tapi sudah terwujud dalam bentuk pengamalan. Nah, dalam tradisi keilmuan, terlepas dari pembenaran ya, tapi berbicaranya realita. Yang disebut dengan ilmu hikmah antara lain dalam tradisi ulama klasik dikaitkan dengan falsafah Islam, seperti yang diajarkan oleh Imam Ibnu Sina, Imam Al-Farabi dan lain sebagainya. Jadi ilmu hikmah adalah ilmu filsafat Islam. Yang kedua, tasawuf atau tazkiyatun nafs. Maka ilmu hikmah dalam konteks ini adalah ma'rifatullah, kedalaman ruhani dan batiniah. Yang ketiga, termasuk ilmu hikmah adalah balaghah dan tafsir isyari, yaitu menyelami makna tersembunyi dalam bahasa wahyu. Dari kajian saya, salah satunya pakai ilmu hikmah, tafsir isyari sebagian gitu. Seperti tadi, kenapa sapi betina gitu, tidak sapi jantan? Kenapa Anisa tidak Arijal? Satu di antara disiplin keilmuannya nanti dalam ulumul Quran, dalam ilmu balaghah, yaitu menyelami kedalaman berdasarkan isyarat bahasa yang digunakan dan sastra gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling krusial, yang disebut ilmu laduni gitu. Sekali lagi, terlepas dari benar dan salah atau tidak dalam kerangka pembenaran, tapi realitas. Yang disebut dengan ilmu laduni itu, Bapak, kita berilmu karena belajar, namanya kasbiyah. Orang dapat ilmu karena ilham, namanya kasbiyah. Maka ilmu laduni itu kategorinya kasbiyah, bukan hasil belajar. Contohnya Nabi Khidir gitu. Ketika ditanya siapa hamba Allah yang paling berilmu, Nabi Musa menjawab, aku. Kata Allah, bukan, ada hambaku Khidir, datangi belajar. Maka teori syariahnya dikuasai ilmunya oleh Nabi Musa, tapi nilai, yaitu kesabaran dalam berproses. Nabi Musa perguruan tinggi, urusan kesabarannya TK gitu, kalau boleh dianalogikan. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu kasbiyah, realita dalam ilmu
hikmah. Begitu Pak Haji. Kurang lebih sekali lagi, bukan sebagai pembenaran ketika kita tulis, tapi realitasnya begitu, yang namanya ilmu hikmah mencakup 4 lah kurang lebih. Begitu ya.